diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi. Makhluk gaib diciptakan untuk mengubah tujuan hidup manusia agar lupa pada Sang Pencipta dan mendorong manusia jatuh pada lembah dosa. Seindah Nanta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Tentu Anda masih ingat, sungai ini adalah tempat Ustadz mengalami patah tulang di bagian dadanya karena ulah makhluk gaib yang tidak suka mendengar Ustadz berzikir. Lihatlah, Ustadz melakukan zikir alam untuk memancing kembali makhluk gaib yang menyerang Ustadz di episode pertama. Ustadz bersama santri sedang membuat zona pertarungan yang hanya ditempati oleh Ustadz saat bertarung dengan makhluk gaib yang menempati sungai ini. Sekarang Pak Ustadz mencoba berinteraksi langsung dengan makhluk gaib. Nah, kita lihat bagaimana di sana Pak Ustadz coba untuk komunikasi langsung. Hasilnya kayak gimana kita lihat ya. Jadi ngapain Pak Ustadz di sana? Yang waktu itu nyerang kita di sana. Itu mulai datang lagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa mengalahkan, kemudian menangkap, karena ini kelihatannya juga yang biasa dimintai pertolongan oleh manusia. Haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira biduhuli, dengan datangnya tibanya bulan Ramadan, maka haramallahu, Allah haramkan dia siapa? Al-Farihah tadi, orang yang bergembira. Kita nggak mulain kan? Kita nggak memulai peperangan, kita nggak memulai apa-apa. Kita sedang memuji kebesaran Allah di tempat ini, ciptaan Allah, semuanya lima, karena sudah menjadi tradisi kita untuk sedikitnya mengikis daripada zuriat syaitan yang mengganggu manusia. Perasaan yang aku rasakan saat ini dingin banget di sini suasananya, karena semakin lama semakin malam. Terus dari tadi tuh aku dengar suara-suara yang perempuan ketawa lah. Biasanya sebenarnya dapetnya dari sana ya. Suara bisik-bisik, suara perempuan ketawa itu dari sana. Kayak gimana suaranya? Kayak perempuan ketawa gitu. Gimana? Terus Suaranya kelihatan gitu-gitu, kayak suara-suara rintihan perempuan, dan kelihatan tuh ada tuh ya Allah, ya Allah, melibat bayangan putih. Saya diminta Ustadz untuk menemani dia berzikir. Tapi saat Ustadz berzikir, tiba-tiba ada benda yang jatuh tepat di depan Ustadz seperti batu. Iya, tadi kan kita coba untuk zikir yang intinya bukan memancing, tapi memang biasanya dia terpancing. Yang kemarin itu kita coba mau komunikasi apa sih, kita kan di sini hanya berzikir kepada Allah. Tiba-tiba saya mencium bau kemenyan dan bensin
yang sangat menyengat di hidung. Hah? Tidak apa-apa turun itu. Hujannya nyengat banget nih. Kayaknya bau bensin deh. Apa ada yang bau bensin apa? Enggak. Saat Ustadz mencoba berkomunikasi dengan makhluk gaib, tubuhnya didorong. Diserang dari belakang. Lihatlah, berkali-kali Ustadz diserang. Bahkan, Ustadz hampir jatuh. Dan bahkan bajunya ditarik-tarik. Dia memutar-mutarkan sorbannya. Lalu terdorong lagi oleh ulah makhluk gaib sungai ini. Alhamdulillah nggak apa-apa. Mungkin baju itu kan tertarik, nggak tahu kena gambar atau enggak ya. Nah, nanti kita lihat lagi, baju itu ditarik sampai bagian sini, terus ya aja. Dan alhamdulillah sekarang ke ini dulu, ke tempat yang kemarin saya coba berdiri. Jadi rupanya serangan kan waktu saya berusaha berdiri di atas air itu ada api besar. Ada api dari sana. Ternyata bukan dari sini, dari sana. Makanya kita kejar ke sana. Saya harus dapat apa yang ada di situ untuk kita musnahkan lagi seperti keris waktu itu. Dimanapun adanya, tetap kita kejar. Oke, sekarang kita menuju Karung Kuda tempat Pak Ustadz berdiri di atas air. Saat kami menuju sungai tempat Ustadz berdiri di atas air, tiba-tiba mobil yang ditempati Ustadz berhenti. Menurut Ustadz ada makhluk gaib yang mengikutinya. Wujudnya tinggi hitam dan jalannya meloncat-loncat. Bentuknya apa? Wujudnya kayak apa? Seperti apa ya? Kayak warnanya hitam panjang, dia lompat-lompat. Mungkin nanti dari sana kelihatan. Terus aja di belakang saya nanti ya. Iya. Tidak hanya itu saja, supir pun diganggu dengan cara saat setir dikemudikan ke kiri, jadi memutar ke arah kanan. Sopirnya tadi agak keganggu sebelum itu lompat. Itu kan dia lompat tuh. Saya benerin mobilnya dulu karena setiap dia mau ke kiri,
itu selalu ketarik ke kanan gitu. Oh, oke. Dan itu remnya juga enggak. Mobilnya agak goyang, Oh, gimana goyang Mas? jadi agak narik-narik ya. Kalau kita narik ke kiri, mobilnya pengennya kan narik ke kanan. Dia coba kita supaya jangan sampai ke tempatnya. Ya, kita udah sampai di Parung Kuda. Sekarang Pak Ustadz coba istirahat sejenak, nanti lanjut ke sungai tempat Pak Ustadz berdiri di atas air. Ya. Ustadz mencoba membakar air putih di dalam gelas. Dan lihatlah, di atas air terdapat api. Tiba-tiba tangan Ustadz dimasukkan ke dalam air dan jari-jari Ustadz terbakar. Anehnya, dia tidak merasa sakit sama sekali. Bahkan tertawa lepas sambil menggoda santrinya. Suruh si Pera itu Isa. Saya udah lihat tayangannya kemarin. Masukin ke Kemudian airnya. Ustadz memanggil saya untuk menghisap rokok yang dibakar dari api dalam gelas. Ya, telepon lagi. Baru. Berkali-kali Ustadz membakar jari-jarinya. Kalau diginiin mah nggak apa-apa. Ah, ya Allah, nggak mau. Dan saat saya pegang jari-jarinya, tidak terbakar ataupun terluka. Hanya terasa hangat saja. Boleh coba, ini air biasa ya. Aku coba ya. Ini katanya rasanya apa benar hambar atau ada rasa lain? Beneran air putih. Gak ada rasa apapun. Kita coba di sana. Ya, Anda bisa lihat sendiri kalau Pak Ustadz sedang berada di pinggir pantai, sedang berzikir mencoba mengambil kekuatan antara lautan dengan daratan. Saat Ustadz mencoba mengambil energi antara lautan dan daratan, muncul api di tangan Ustadz. Tuh di tangannya api, di tangannya api. Pak Ustadz, tadi aku lihat dari sana keluar api di tangan Pak Ustadz. Iya, itu kan benturan energi negatif dan positif. Artinya ada kekuatan zikir menolak dengan apa yang diinginkan dari yang orang melakukan saat itu, memberikan satu hadiah, kita tolak dengan baik, dengan bahasa akhlak, masih dapat menerima. Akhirnya dia minta sesuatu yang memberikan cara paksa, kita menolak. Ada dorongan antara positif dan negatif, timbul percikan api. Di sungai inilah, Ustadz mencoba menaklukkan makhluk gaib yang menyerang dia. Menurut Ustadz, makhluk tersebut siluman pemimpin bagi zuriat iblis yang bertugas menjerumuskan manusia dengan perjanjian terlarang. Ketika Ustadz sedang berzikir, tiba-tiba terlempar batang singkong berbalik api dan batu mustika.
Ustadz langsung berbalik arah dan mengambil mustika itu. Mustika itu tengahnya berwarna merah dan masih ada rantainya. Ya, jadi ini mustika. Saat tadi Pak Ustadz mencoba melawan penghuni sungai ini, ternyata terlempar batang singkong dari arah sana, itu tapi dibalut dengan api, lalu berbarengan jatuhnya batang singkong yang berbalut api itu barengan dengan mustika. Nah, mustikanya ini yang tadi Pak Ustadz sudah dapat, ini dimusnahkan sama Pak Ustadz. Coba dilihat ya. Lihat, Ustaz. Ustadz mencoba menghancurkan mustika itu dengan cara memukulnya dengan batu berkali-kali. Ustadz mengambil air sungai lalu air dituangkan ke batu dan kemudian dibakar di tempat Ustadz menghancurkan mustika. Nah, itu tempat di mana tempat di mana tadi mustika itu dipecahkan. Coba lihat. Ustadz berdiri dan duduk di atas api, lalu memadamkan api dengan mengusapnya dengan tangan saja. Di awal kan saya bilang, Iblis menyatakan pada saat itu, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kita dianggapnya nih manusia ini nggak sempurna, lebih hebat dia. Sehingga pada saat wujud api yang memang sumber dasarnya si iblis ini harus kasat mata. Air suci ini, dalam artian suci dalam ilmu fikih kan air sungai ini suci, bisa untuk wudhu. Kita bismillah dengan nama Allah, rahmat Allah, apapun yang terjadi itu kan rahmat Allah ya. Bukan nah, saya hanya berpikir bahwa segala sesuatu yang suci akan mengalahkan yang kotor. Kebajikan akan mengalahkan kebatilan. Intinya tadi alam beserta isinya, langit dan bumi kita namanya bertasbih kepada Allah. Jadi kita merasa malulah sama alam ini, sungai dan lain-lainnya. Ya kita lebih wajib untuk mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Ketimbang berpikir bahwa di sini ada sesuatu hal yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi, semua itu adalah ujian dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah keimanan dan keyakinan kepadanya agar tampak benang merah antara yang hak dan yang batil. Dengan berzikir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membuat manusia terhindar dari lembah kemusyrikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia. Sampai jumpa minggu depan.